Selamat datang di Cerdas AI, tempat di mana teknologi, bisnis, dan politik global bertemu. Bersama saya hari ini, rekan diskusi yang selalu siap mengupas tuntas isu-isu terkini dengan perspektif yang tajam. Ya, halo semuanya, siap-siap ya, karena topik hari ini seru banget. Presiden Trump kembali terpilih, dan kali ini kita akan bicara tentang dampaknya terhadap teknologi, ekonomi, geopolitik, dan tentu saja hubungan dengan Indonesia. Benar sekali, kali ini kita tidak hanya melihat Amerika dari kacamata orang Amerika, tetapi juga bagaimana hal ini memengaruhi kita di Indonesia. Penting sekali. Jangan lupa, tetap di sini sampai akhir, karena kami akan memberikan insight yang menarik dan tak terduga. Yuk, kita mulai. Pertanyaannya, apa artinya kemenangan Presiden Trump bagi kita semua? Kalau kita lihat dari kebijakan proteksionisnya dulu, Trump suka membuat keputusan yang bikin banyak negara deg-degan. Ya benar. Kali ini pendekatannya bukan hanya soal tarif impor, tapi rencana ambisius yang bisa mengguncang stabilitas ekonomi dunia, termasuk di Asia Pasifik. Waduh, sebelum kita lanjut, buat yang baru di sini, Cerdas AI adalah channel di mana kita membahas teknologi dan politik dari sudut pandang orang Indonesia di Amerika. Jadi, pastikan Anda subscribe untuk tetap update. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kebijakan proteksionis Presiden Trump di masa lalu? Kalau kita lihat ke belakang, Presiden Trump menerapkan tarif impor yang sangat tinggi untuk melindungi industri dalam negeri Amerika. Tarif ini nggak pandang bulu, baik terhadap sekutu maupun rival seperti Cina. Wah, Kali ini, dia berencana menaikkan tarif universal hingga 20%, dan khusus produk Cina bisa mencapai 60%. tinggi amat. Itu level tarif yang bikin shock seluruh pasar global. Betul, dampaknya pasti besar. Bukan cuma soal harga barang yang naik di Amerika, tapi juga mengganggu rantai pasokan global. Dampaknya mendunia. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengembangkan industri teknologi dan manufaktur, bisa terkena imbasnya, terutama karena banyak bahan baku yang diimpor melalui jaringan yang terhubung dengan Cina. Dan bukan cuman itu, Trump dikenal dengan pendekatan transaksionalnya, kau bayar, aku bantu. Kayak preman aja. Ini berarti jika negara-negara ingin dukungan Amerika, mereka harus siap merogoh kocek lebih dalam. Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mungkin harus memperkuat diplomasi ekonominya untuk menghindari tekanan semacam ini. Of course, bagaimana dengan Presiden Prabowo? Bagaimana pendekatannya terhadap Amerika? Nah, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya punya hubungan yang cukup unik dengan Amerika. Oh ya? Jangan lupa, Prabowo pernah menempuh pendidikan di Amerika yang memberinya pemahaman tentang cara pandang Barat. Betul juga. Dengan latar belakang militernya, Presiden Prabowo dikenal sebagai sosok pemimpin kuat Yup, yang bisa sejalan dengan gaya Presiden Trump yang juga tegas dan berorientasi hasil. tapi tentu ada tantangan tersendiri. Maksudnya? Presiden Prabowo harus bisa menavigasi hubungan dengan Amerika tanpa mengorbankan hubungan baik dengan Cina. Oke. Indonesia saat ini banyak bergantung pada investasi Cina, That's right. terutama di sektor energi dan infrastruktur. Benar sekali. Kalau Presiden Trump kembali ke pendekatan anti-Cina yang agresif, Indonesia mungkin harus membuat pilihan sulit. Ini ujian bagi diplomasi Presiden Prabowo untuk menjaga keseimbangan agar Indonesia tetap mendapat keuntungan dari kedua belah pihak. Kalau begitu, bagaimana dampak kebijakan Presiden Trump di kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan? Asia Pasifik akan menghadapi tekanan besar. Presiden Trump pernah dan mungkin akan terus mendukung kebijakan yang mendorong sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya sendiri. Oke. Artinya, ada kemungkinan eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan dan masalah Taiwan yang semakin panas. That's dangerous. Dan jangan lupa, dengan kebijakan America First, Presiden Trump cenderung mengambil langkah sepihak tanpa mempertimbangkan aliansi tradisional. Indonesia, sebagai negara yang tidak masuk dalam lingkaran aliansi dekat Amerika, Bukan teman dekat. harus berhati-hati agar tidak terjebak di antara konflik besar antara kekuatan-kekuatan utama seperti Amerika dan Cina. Tepat.
Ini juga bisa memicu efek domino di ASEAN. Really? Indonesia perlu memainkan peran sebagai penengah yang stabil di tengah perubahan besar ini. Betul sekali. Teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kebijakan Presiden Trump yang proteksionis ini justru membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di Asia Pasifik? Pasti bisa. Share pendapat kalian di kolom komentar. Setuju. Dan siapa tahu, mungkin kita bisa belajar dari pepatah Indonesia. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bisa jadi ini saatnya Indonesia bertahan dan berstrategi untuk keuntungan jangka panjang. For our future? Jadi kita tahu bahwa periode kedua Presiden Trump di Gedung Putih akan membawa tantangan besar, Yap, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Namun, dengan kepemimpinan Presiden Prabowo yang memiliki pemahaman mendalam tentang Amerika, ya, ada peluang bagi Indonesia untuk beradaptasi dan bernegosiasi. betul. Dan semoga hubungan ini bukan hanya tentang siapa yang lebih diuntungkan, tetapi bagaimana kedua negara bisa saling mendukung. Mutual support. Indonesia dan Amerika butuh satu sama lain untuk menghadapi tantangan global. Semoga dengan dialog yang lebih terbuka dan kerja sama yang solid, kita bisa melihat dunia yang lebih stabil dan sejahtera. It's very possible. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Kita ingin terus memberikan wawasan yang bermanfaat dan mengajak kalian berpikir lebih jauh. Ya, Sampai jumpa di diskusi berikutnya di Cerdas AI.